Di episode sebelumnya, menceritakan Gu Qinfeng, yang bertarung dengan iblis wanita, yang bernama Mantu Pang. Karena kekuatan mereka berdua yang overpower, Mantu Pang tidak bisa melukai Gu Qinfeng sedikitpun. Dan karena sesuatu yang aneh terjadi dengan jiwanya, Mantu Pang pun pergi. Cerita pun berlanjut. Karena menurut legenda, penghakiman dewa tidak akan bisa sampai di sini. Tempat di antara surga dan bumi, yaitu neraka ke-9. Aku tinggal di neraka tak terbatas ini, dalam waktu yang lama. Kemudian, aku menjadi gila, karena jiwaku dikuasai oleh iblis. Aku mendapatkan jiwa iblis, jiwa yang tak terbatas dan jahat. Dan aku menjadi iblis yang sesungguhnya. Legenda mengatakan, sebelumnya ada beberapa iblis yang muncul ke dunia, dan mereka semua dihukum mati, oleh 3000 dao. Ternyata, penghakiman tidak sampai ke neraka, hanyalah sebuah legenda. Nyatanya, aku juga merasakan penghakiman, dari 3000 dao di sana. Gu Qinfeng pun menghela nafas, setelah memikirkan masa lalunya. Kemudian berkata, aku tidak mau jadi jahat, dan tidak mau dihukum dengan 3000 dao lagi. Aku harus menyegel jiwaku secepatnya. Wahai kitab suci Sansekerta, sertakan aku ke dalam nirwana agungmu, aku bukan iblis sesungguhnya. Amitabha, jiwa iblis, jiwa neraka tak terbatas, dosa-dosaku dan hatiku. Akhirnya, jiwa iblis Gu Qinfeng yang mulai bergejolak, berhasil disegel sepenuhnya. Kemudian, berkata dalam hati, aku merasa, aku seperti kenal dengan iblis wanita, di perbatasan rahasia Black Crow tadi. Dan hal seperti apa, yang bisa menggerakkan jiwa iblisku? Mungkin karena kita punya semacam karma bersama, jika itu benar, maka karma jenis apa, yang aku miliki dengan wanita iblis itu? Cerita pun berlanjut. Terlihat di sebuah kedai minuman, Fei Kui sedang menunggu Gu Qinfeng di sana. Orang-orang sedang bergosip, mereka berkata, apa kalian tahu, di perbatasan rahasia Black Crow terjadi sesuatu, yang tidak biasa. Besoknya, perbatasan rahasia itu menghilang. Aku dengar, seseorang di dalam, telah menemukan benda peninggalan Buddha di sana. Ada Tuan Bai, dari Perserikatan Jiuhua, dan satu dari 9 pemuda terkenal, dari cabang Huoyun, Tuan Zuo. Dan aku dengar, orang-orang berbakat dari Sekte Penghui, Yeru, dipukul habis-habisan, dan kembali dengan luka parah. Dan mereka tidak tahu, siapa yang melakukannya. Aku juga mendengar, dari Guild Feng Yun Feier, dan dari Great Star Cave, Sui Ruoyun. Kemudian, ada ketua sekte Siosan Qingzu, juga ada di sana. Ada 2 wanita lainnya juga, aku tidak tahu siapa mereka. Tapi status mereka pasti tinggi, aku dengar alam bawah sadar mereka kacau, ketika mereka keluar. Tidak hanya wajah memerah, mata mereka juga berkabut, dan mereka terlihat seperti habis melakukan empludan. Apa ini benar? Mungkinkah mereka melakukan kultivasi, di perbatasan rahasia Black Crow? Sialan, ini sungguh menarik sekali. Fei Kui minum tuak, sambil mendengarkan gosip dari orang-orang di sana. Kemudian, dia menaruh cangkirnya. Lalu berkata, Tuan muda, jangan sampai sesuatu terjadi kepada Anda, aku sangat khawatir. Kemudian, terdengar suara di belakang Fei Kui, yang berkata, dan memangnya apa, yang bisa terjadi kepadaku ini? Fei Kui pun melirik, ternyata itu adalah Gu Qinfeng, yang sudah kembali. Kemudian, Fei Kui berkata, Tuan muda, Anda sudah kembali, apakah Anda baik-baik saja? Gu Qinfeng menjawab, apa aku terlihat tidak baik-baik saja? Mendengar cerita sambil minum tuak, kau benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup ya? Fei Kui langsung berkeringat dingin, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Kemudian berkata, maafkan saya Tuan muda, saya tidak bermaksud untuk bersenang-senang, sementara Anda pergi ke perbatasan Black Crow. Gu Qinfeng menjawab, tenang saja, aku hanya bercanda. Memangnya aku semenakutkan itu? Fei Kui berkata dalam hati, saya tidak berani menjawab pertanyaan ini, karena Anda memang sangat menakutkan. Fei Kui menjawab pertanyaan dari Gu Qinfeng, yang menyebut dirinya menakutkan. Sambil memberi hormat, Fei Kui berkata, tentu saja tidak Tuan. Oh iya, beberapa hari lalu Senior Sitong, mengirim undangan kepada Anda lagi. Sambil minum tuak sirup marjan, Gu Qinfeng bertanya, undangan apa yang dia berikan? Coba aku melihatnya. Fei Kui memberikan surat undangan itu kepada Gu Qinfeng, yang dititipkan kepadanya.
Gu Qinfeng membaca surat itu, kemudian berkata, "Kenapa pria tua itu, yang memegang perjamuan sekarang?" Fei Kui menjawab, "Tetua Sitong sedang sibuk, dengan urusan di Sipang, sejak dia keluar dari pengasingan. Sepertinya, dia menemukan semua orang yang harus dia temui. Tujuan perjamuan ini, mungkin untuk membahas, bagaimana cara mengatasi perserikatan Jiuhua." Sambil membaca surat undangan itu, Gu Qinfeng kembali berkata, 4 distrik, oh, aku ingat sekarang. Kenapa kalau orang bertambah tua, mereka bisa lupa, tentang hal yang terjadi 2 hari lalu? Aku melupakan tentang mereka, terlalu cepat. Fei Kui bertanya, "Tuan muda, apa Anda akan pergi ke perjamuan, yang diselenggarakan oleh Tetua Sitong?" Sambil tersenyum, Gu Qinfeng menjawab, "Tentu saja kita akan pergi, hal yang disebutkan sebelumnya, dia menyebutkan beberapa hal padaku. Dan aku juga sudah berjanji, tidak akan mundur." Cerita pun berlanjut. Hari perjamuan pun tiba, terlihat seseorang sedang berdiri, di gerbang Gunung Six Manor. Rupanya, itu adalah Tetua Sitong. Kemudian, terlihat beberapa orang baru sampai ke sana. Rupanya, itu adalah Rensu. Kemudian berkata, "Kakak pertama, kakak kedua, aku dengar dari kepala pelayan Yang, dia juga mengundang Gu Qinfeng ke perjamuan ini. Tuan muda pertama, yang juga merupakan kakak pertama di Six Manor, yang bernama Rensen." Dia balik bertanya, "Oh, kenapa ketua kita mengundangnya?" Sementara adik seperguruannya, yaitu tuan muda kedua Renwu, hanya menoleh ke arah dari Rensu. Rensu kembali berkata, "Aku juga memikirkan hal yang sama, kenapa guru kita mengundangnya? Pasti ada sesuatu, jika dia tidak datang ke perjamuan kita. Tapi jika dia muncul, dia pasti cari mati. Kakak pertama, kakak kedua, kalian harus memberinya pelajaran berharga untukku. Karena, dia berani mempermalukanku waktu itu." Rensen menjawab, "Adik keenam, itu bukan gayamu. Jika dia datang, memangnya orang-orang kita takut kepadanya? Kita ini adalah perkumpulan Six Manor." Rensu berkata, "Dia itu cuma orang yang beruntung, kenapa juga aku harus takut kepadanya? Yang aku takutkan adalah, ketua kita. Kalian tahu, berapa banyak masalah yang aku buat, selama tahun ini. Dan ketua kita sangat sibuk, itulah kenapa dia menghukumku. Jika aku membuat masalah lagi selama perjamuan, dia mungkin akan memukulku sampai mati." Renwu pun tertawa, mendengar perkataan dari Rensu. Kemudian berkata, "Jangan minta padaku untuk membantumu, aku juga tidak akan berani, untuk membuat onar selama perjamuan. Jika kau ingin meminta tolong, maka minta tolong pada kakak pertamamu. Ketua sangat menyayanginya, dia mungkin hanya akan dimarahi sedikit." Rensu pun langsung berharap, bahwa kakak pertamanya Rensen, akan membantunya untuk memberi pelajaran kepada Gu Qinfeng. Kemudian berkata, "Kakak pertama, kau harus menghakiminya untukku. Apakah kau akan membiarkannya, mempermalukanku begitu saja?" Rensen menjawab, "Adik keenam, tenang saja. Aku tahu apa yang aku lakukan, tidak ada yang berani mencari masalah, di Six Manor sebelumnya. Orang bernama Gu itu, akan menjadi yang terakhir. Aku mungkin tidak peduli dengan hal semacam itu, tapi aku tidak bisa, untuk tidak peduli dengan klan kita. Bahkan jika orang itu tidak datang, aku akan pergi ke sekte Yunxia sendiri nanti." Rensu menjadi bersemangat, mendengar perkataan dari Rensen. Kemudian berkata, "Tentu saja, Gu Qinfeng itu tidak tahu, bagaimana caranya untuk mati." Rensen berkata, "Tapi sekarang dia datang, akan sulit untuk tahu, apa dia akan pergi dari sini, dalam keadaan hidup atau mati. Jika aku tidak salah ingat, Gu Qinfeng itu melukai salah satu dari 9 pemuda, dari Guild Huo Yun." Rensu yang tidak mengetahui tentang hal itu, kemudian bertanya, "Apakah itu benar? Kenapa aku tidak pernah mendengar kabarnya?" Karena melihat orang yang dibicarakan datang, Renwu berkata, "Jangan bicara tentang orang itu, orang-orang dari Huo Yun ada di sini." Lalu, datanglah orang-orang dari Guild Huo Yun ke sana. Mereka adalah tetua keenam, Master Daobo, dan 2 muridnya, yaitu Jingtao dan Zuofeng. Rensen menyapa mereka, dan berkata, "Lama tidak bertemu dengan kalian." Zuofeng menjawab, "Iya, sudah lama sekali, semenjak pertemuan terakhir kita." Rensen berkata, "Aku dengar, akhir-akhir ini banyak hal yang terjadi, di perbatasan rahasia Black Crow. Dan seseorang merebut benda peninggalan Buddha darimu, apakah kau sudah menemukan orangnya?" Zuofeng menjawab,
Aku akan menemukannya, bahkan jika dia berada di ujung dunia sekalipun. Rensen kembali berkata, bagus, aku yakin kau adalah orang yang bisa melakukannya, dan aku percaya kepada kemampuan Chijitomu, bahkan lebih dari itu. Kau adalah jenius dengan 9 lapis spiritual pelangi, dan kau mencapai Golden Orb ke-45, kau tidak kalah dengan Yeru. Aku dengar, Tuan Bai bahkan membawa 2 ahli bersamanya, tapi kalian masih kehilangan benda peninggalannya, dan terluka. Manusia yang punya kultivasi macam apa itu? Apakah itu tetua Yuan Ying? Wajah dari Zuo Peng pun menjadi serius, mendengar perkataan dari Rensen. Dengan wajah yang kesal, dia menjawab. Aku sudah mengatakannya, di tempat umum sebelumnya. Aku terluka hanya karena kekuatan Selizi, dan aku tidak dilukai oleh siapapun. Semua gosip itu dibuat-buat, aku pasti akan menemukannya. Rensen hanya tersenyum dengan penuh kepalsuan, seolah mengejek Zuo Feng. Lalu, Rensen terkejut, karena melihat ada orang lain yang datang ke sana. Begitu juga dengan Zuo Peng, yang melirik ke arah orang yang datang. Mereka adalah orang dari Guild Feng Yun, yaitu Fei Er dan gurunya. Rensen menyapanya, Fei Er, bagaimana kabarmu? Lama tidak berjumpa denganmu. Fei Er hanya tersenyum saja, dan tidak berkata apa-apa, untuk membalas sapaan dari Rensen. Zuo Feng pun menyapanya, dan berkata, Fei Er, kita bertemu lagi, setelah sebelumnya kita bertemu, di perbatasan rahasia Black Crow. Fei Er hanya mengabaikannya, dan berlalu begitu saja. Kemudian, tetua Sitong berkata, Fei Er, kau hebat sekali. Fei Er pun berhenti, karena ternyata ada tetua Sitong di sana. Tetua Sitong kembali berkata, tahun lalu, aku bertemu denganmu, kau masih Golden Orb ke-45, dan sekarang, kau sudah ke-81 pencapaian penuh. Masa depanmu sangat cerah. Rensen yang mendengar perkataan dari tetua Sitong, terkejut. Dan berkata dalam hati, pencapaian penuh ke-81, aku di pengasingan cukup lama, dan aku hanya pencapaian ke-64, bagaimana Fei Er bisa jadi sekuat ini? Zuo Feng merasa terpukul, mendengar bahwa Fei Er sudah sekuat itu, dan berkata dalam hati. Setelah pergi ke pengasingan sangat lama, aku hanya Golden Orb ke-54. Bagaimana bisa, dia menjadi sekuat itu? Karena tetua Sitong menyapanya, Fei Er memberi hormat, dan berkata, salam tetua Sitong, Anda terlalu memujiku. Sementara itu, Rensen semakin menyukai Fei Er, yang sudah bertambah kuat. Renwu berkata, hai kakak pertama, karena kau sangat menyukai Lan Fei Er, kenapa kau tidak menggunakan kesempatan ini, untuk melamarnya? Rensen menjawab, Fei Er sangat luar biasa, dia sudah mencapai Golden Orb ke-81, aku saja sangat terkejut. Aku juga sedang merencanakan itu, tapi aku tidak menyangka, dia meningkatkan kultivasinya begitu cepat. Sekarang dia telah melewatiku, dan jika aku menyatakan cintaku kepadanya sekarang, aku takut, dia akan menolaknya. Renwu kembali berkata, kakak pertama, sepertinya kau berpikir terlalu berlebihan. Kalau sudah Golden Orb ke-64, kau akan segera mencapai ke-81, hanya tinggal menunggu waktu saja. Tiba-tiba, seseorang menepuk pundak dari Rensen. Ternyata, itu adalah Rensu. Kemudian berkata, kakak pertama, Nona Fei Er mungkin memiliki 9 lapis spiritual pelangi alam keempat, harta tubuh murni, dan sekarang Golden Orb ke-81, itu terdengar hebat, tapi kau adalah penerus Six Manor. Apa yang kau lakukan, semua orang akan tahu tentangmu. Dia beruntung, karena kau menyukainya. Mendengar perkataan dari Rensu, Renwu tertawa. Kemudian berkata, haha, kau terlalu berlebihan, tapi memang hampir benar. Kakak pertama, jika kau mengatakan ini pada ketua, dan beliau menanyakan padanya, aku jamin, bahkan jika Nona Fei Er tidak mau, dia pasti tidak akan menolakmu. Rensu menambahkan, benar, ketua kita adalah penasihat kekaisaran raja, siapa yang tidak hormat kepadanya. Aku tidak ingin menyebut Guild Feng Yun, adalah cabang dari Chijito. Rensen berkata, tapi aku rasa, meminta ketua kita untuk menanyakan padanya, itu bukan ide bagus. Beliau sudah sibuk dengan urusan di Sifang, dan tidak punya waktu, untuk hal seperti ini. Kita akan bicarakan hal ini, setelah peringatan 100 tahun nanti. Rensu berkata, kakak pertama, jangan salahkan aku, yang tidak memperingatkanmu. Zuo Feng menyukai Fei Er, aku tidak perlu mengatakannya bukan.
Dan aku dengar, orang dari Gunung 5, itu juga memperhatikan Nona Fei Er. Terutama Yuan Xuan, dari pegunungan Black Crow. Aku dengar, Nona Fei Er baru keluar dari pengasingan, dan ketua pegunungan Black Crow, langsung pergi ke Guild Peng Yun, mendiskusikan pernikahannya. Rensen terkejut, mendengar bahwa Fei Er telah dilamar, kemudian berkata, Yuan Xuan dari pegunungan Black Crow, dia benar-benar pergi ke Guild Feng Yun, untuk meminta Fei Er menjadi istrinya. Rensu langsung menjawab, untuk apa aku membohongimu, lagi pula, kau juga kenal dengan Zheng Qi, dari Guild Feng Yun, juga mengejar Fei Er bukan? Meskipun sudah ditolak, tapi aku tidak tahu, keberuntungan apa yang dia miliki. Mereka memiliki kultivasi yang hebat, mereka juga dikelilingi oleh orang-orang yang berpengaruh besar. Kakak pertama, apa kau tidak mengerti? Renwu berkata, kakak pertama, jika kau tidak menyatakan cinta padanya, dia pasti akan direbut oleh orang lain. Wajah Rensen pun berubah menjadi serius, mendengar perkataan dari kedua adiknya itu. Cerita pun berlanjut. Orang-orang pun mulai berdatangan ke Sigmanor, untuk menghadiri perjamuan. Dan terlihat juga ada kereta, yang datang ke sana. Rupanya, itu adalah kereta Gu Qinfeng, yang dikendarai oleh Fei Kui. Fei Kui berkata, Tuan muda, kita sudah sampai. Gu Qinfeng membuka tirainya, lalu menjawab, baiklah, kenapa di sini tidak begitu ramai? Kalau begitu, kita keliling dulu, untuk melihat-lihat pemandangan di sekitar sini. Tiba-tiba, Gu Qinfeng merasakan sesuatu yang aneh, di dalam tubuhnya. Fei Kui yang merasa khawatir, bertanya kepada Gu Qinfeng. Tuan muda, kenapa, apa Anda tidak merasa enak badan? Gu Qinfeng menjawab, tidak apa-apa, aku hanya perlu istirahat sebentar. Lalu berkata dalam hati, alam Zifuku berubah, sebenarnya, apa yang terjadi? Akan aku lihat dantianku dulu. Kemudian, Gu Qinfeng memeriksa dantiannya, menggunakan alam bawah sadar miliknya. Di sana terlihat pusat meridian dari Gu Qinfeng, yang sedang diserang oleh berbagai energi spiritual, yang ada di dalam tubuhnya. Dan membuat energi spiritualnya, menjadi tidak beraturan. Kemudian berkata, apa-apaan ini, bagaimana bisa, hal ini mempengaruhi alam Zifuku? Gu Qinfeng pun kembali ke tubuh aslinya, dan berkata, tidak apa-apa, ayo kita pergi, ini bukan sesuatu yang besar. Rensu terkejut, melihat kedatangan Gu Qinfeng. Kemudian berkata, bukankah itu adalah dia, aku tidak salah lihat bukan? Jadi benar, kau adalah Tuan Gu, si orang beruntung itu. Kakak pertama, kakak kedua, itu dia Gu Qinfeng. Sementara itu, Gu Qinfeng hanya mengabaikannya, dan berjalan untuk menaiki tangga. Melihat kedatangan Gu Qinfeng, Rensen berkata, oh, kau rupanya yang bernama Gu Qinfeng. Renwu juga berkata, dan aku pikir, dia seorang yang hebat, ternyata dia biasa saja. Jika kita bicara tentang bakat, dia tidak punya bakat. Jika kita bicara tentang keberanian, dia tidak punya. Jika kita berbicara tentang bakat dari lahir, dia tidak punya itu. Jika kita berbicara tentang akar pelangi, dia tidak punya akar pelangi, dia hanya ada di alam Zifu. Memikirkan seseorang seperti dia, yang bisa membuat masalah yang besar, sepertinya, dia memang orang yang sangat beruntung. Rensu kembali berkata, apa kau masih mengingatku? Kau telah mempermalukanku beberapa hari yang lalu, di gerbang masuk Six Manor. Sementara Gu Qinfeng, hanya menatapnya dengan tajam. Kemudian menjawab, tentu saja aku masih mengingatmu, kau itu murid tetua Sitong bukan? Kita sudah pernah bertemu sebelumnya, bagaimana aku bisa lupa? Rensu berkata, baguslah jika kau masih ingat, dan aku pikir kau tidak akan berani datang kemari ya. Gu Qinfeng menjawab, kenapa juga aku harus takut, dan tidak berani datang kemari? Aku juga pernah muda, waktu itu aku lebih sombong, dan kurang ajar daripada kau. Lalu seseorang datang ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, kau terlalu banyak omong kosong. Rupanya, itu adalah Rensen. Dia melanjutkan perkataannya, sebelumnya, kau melukai murid Six Manor kami, dan sekarang, dengan kau datang ke perjamuan kami, kau benar-benar berani. Gu Qinfeng menjawab, mau bagaimana lagi, aku selalu keras kepala. Bukan bermaksud untuk mengungkitnya lagi, tapi sebelumnya hanya kesalahpahaman. Bukannya semuanya sudah diklarifikasi. Renwu yang kesal menyela pembicaraan, dan berkata, kau bilang itu hanya salah paham, maka itu memanglah salah paham.
Kau anggap kami apa? Seluruh 4 kota besar, tidak ada satupun yang berani menyentuh kami. Gu Qinfeng yang sudah malas meladeni bacotan mereka, kemudian berkata, lalu, mau kalian apa sekarang? Renwu menjawab, kau harus berlutut di hadapanku, barulah aku akan memaafkan perbuatanmu, kepada saudaraku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi hari ini hidup-hidup. Gu Qinfeng malah mengabaikan perkataan Renwu, dan balik bertanya, di mana tetua si Tong? Renwu menjadi kesal, karena Gu Qinfeng mengabaikannya. Lalu mengeluarkan energi spiritualnya, sambil berkata, kau pikir, beliau bisa kau temui dengan mudah? Dengan mengeluarkan kekuatan penuh aura spiritualnya, Renwu kembali berkata, aku menyuruhmu untuk berlutut, kau tidak dengar ya? Lalu, seseorang berkata dari belakang, Renwu, jangan tidak sopan begitu. Renwu pun menoleh, untuk melihat siapa yang berkata. Ternyata, itu adalah para tetua dari Sigma Nor, yang merupakan murid dari ketua Sitong. Kemudian berkata, minggirlah, jangan berlaku tidak sopan kepada tamu. Rensen pun langsung memberi hormat, dan berkata, baik, guru, maafkan atas tindakan tidak sopan dari kami. Tetua itu berkata, Tuan Gu, saya sangat minta maaf, saya tidak mendidik mereka dengan baik. Saya harap, Anda tidak meladeninya, dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Gu Qinfeng hanya mengeluarkan apel, dari dimensi penyimpanannya. Lalu berkata, aku mengerti, mereka masih muda, aku tidak marah kepada mereka. Tetua itu menjawab, Anda punya hati yang sangat baik, silakan masuk. Sementara Rensu terlihat tidak senang, karena Gu Qinfeng disambut oleh gurunya. Kemudian berkata, guru, terakhir kali bertemu, dia melukaiku di depan rumah kita. Guru tahu itu juga, kenapa guru menghentikanku, untuk memberinya pelajaran? Tetua menjawab, untung saja ketua Sitong tidak ada di sini, jika tidak, kalian tidak akan bisa melakukan hal ini. Kita sudah mendekati peringatan 100 tahun, dan perserikatan Jiuhua semakin kuat saat ini. Kita butuh orang-orang berbakat, jadi bagaimana mungkin, kita mengabaikan gambaran besar, daripada argumen kecil. Rensu berkata, dia hanya orang yang beruntung, banyak sekali orang yang sama macam dia, kenapa kita butuh dia? Tetua menjawab, Rensu, sudah berapa kali kukatakan, untuk tidak menilai orang dari penampilannya. Aku tidak tahu dia beruntung atau tidak, aku hanya tahu tetua Sen dari Villa Ciksu, dan tetua dari Sekte Bingsuan, berlutut dengan hormat, ketika bertemu dengannya, dan menunjuknya sebagai tuan muda. Lalu menatap Rensu dengan tatapan dingin, dan kembali berkata, coba pikirkan siapa mereka, satunya adalah seorang pengikut kerajaan Cixiao, dan ingin berperang dengannya. Dan satunya lagi adalah monster tua, yang sudah ribuan tahun berkultivasi. Jika Gu Qinfeng benar-benar hanya seorang yang beruntung, kenapa mereka sampai berlutut kepadanya? Rensen dan Rensu hanya diam saja, dan terlihat ketidakpuasan dari wajah mereka. Kemudian, Rensen berkata, guru, tapi aku hanya bisa merasakan alam Zifu padanya, dan tidak ada spiritual ki lainnya. Dia bukan orang reinkarnasi, ataupun orang yang mengambil nyawa orang lain, untuk hidup. Tetua menjawab, aku juga tidak mengerti, tapi sebelumnya ketua Sitong sudah berbicara dengannya, dan memberikan penilaian tinggi padanya. Beliau mengatakan, hati dan pikirannya sangat luar biasa, seperti dia sudah melampaui batas. Dia tidak memiliki nafsu atau keinginan, ketua bilang, dia pasti orang yang luar biasa. Rensu berkata, dia orang yang luar biasa, orang beruntung hanyalah orang beruntung, ketua pasti salah lihat. Tetua langsung marah, mendengar perkataan dari Rensu. Lalu berkata, diam kau bajingan, ketua kita melakukan kultivasi seumur hidupnya, dan sudah melihat banyak orang. Dia sudah bertemu dengan banyak orang, lebih dari kalian. Dan kau masih bilang, beliau salah. Sementara itu, di dalam Six Manor, terlihat arai yang besar di sana, dan dikelilingi oleh para tamu undangan yang datang. Seseorang berkata, sesuai harapan dari kerajaan Cixiao, saya dengar, dia membuat susunan ini sebelum dia berusia 20 tahun. Dia mempelajari susunan ini, hanya kurang dari 2 tahun. Dan bisa membuat susunan halusinasi, yang menakjubkan. Ini membuat orang-orang hormat padanya, kurang ajar, bakat sang raja mungkin tidak tinggi, tapi kemampuan pemahamannya, tidak bisa ditandingi. Jika tidak, kenapa orang tua itu unggul, di setiap seni bela diri? Benar, aku dengar dia melewati kemampuan tetua Sitong,
Setelah belajar susunan ini hanya setengah tahun, dia sungguh sangat hebat sekali. Sementara Gu Qinfeng hanya minum tuak sirup marjan kesukaannya, mendengar orang-orang yang sedang membicarakan Raja Qi Xiao, yang sebenarnya adalah dirinya sendiri. Lalu berkata dalam hati, apa-apaan mereka ini, padahal itu adalah hal yang sepele, kenapa terlalu dibesar-besarkan. Kemudian, datanglah Fei Er, dan juga Jing Tao, serta Zuo Feng ke sana. Fei Er berkata dalam hati, sudah lama sekali, tapi kenapa, aku tidak bisa lupa tentang dia. Melihat Fei Er yang seperti sedang memikirkan sesuatu, Zuo Feng bertanya. Fei Er, apa kau memikirkan sesuatu, yang mengganggu perasaanmu? Fei Er menjawab, tidak sama sekali, aku hanya melamun saja. Tiba-tiba Fei Er terkejut, karena melihat seseorang di sana. Rupanya, itu adalah Gu Qinfeng, yang sedang minum tuak. Kemudian berkata dalam hati, kenapa dia juga ada di sini? Lalu Fei Er membayangkan hal memalukan, di saat dirinya minta empludan kepada Gu Qinfeng. Wajahnya pun langsung merah, dan berkata, dia, di dalam gua itu, aduh. Aku sungguh sangat malu, jika mengingatnya. Jing Tao juga terkejut, melihat Gu Qinfeng di sana. Dan berkata, itu dia si bajingan. Lalu berkata kepada Gu Qinfeng, hai Gu Qinfeng, si orang beruntung. Kenapa kau juga ada di sini? Zuo Feng kaget, karena mendengar perkataan Jing Tao. Lalu berkata, Jing Tao, apa yang kau katakan? Dia adalah Gu Qinfeng, seorang beruntung yang kau maksud itu. Dengan wajah kesal, Jing Tao menjawab, benar, itu dia, aku ingat wajahnya, bahkan jika dia hancur menjadi abu sekalipun. Sambil menatap ke arah Gu Qinfeng, Zuo Feng berkata dalam hati, apa, orang menakutkan yang ada di perbatasan rahasia Black Crow, itu adalah Gu Qinfeng. Orang yang melukaiku itu Gu Qinfeng, kenapa harus dia, dan sedang apa dia ada di sini? Gu Qinfeng pun menoleh, karena Jing Tao memanggil dirinya. Yang berkata, hai orang yang bermarga Gu, aku sedang mencarimu. Sambil mengeluarkan aura membunuh yang kuat, karena mengingat masa lalu. Saat di Sekte Bingsuan, dia dipermalukan di depan banyak orang. Gu Qinfeng melihat ke arah seseorang, yang ternyata itu adalah Fei Er. Dan berkata, oh, bukannya kau itu Nona Fei Er, kita bertemu lagi ya? Fei Er menjadi gugup, karena Gu Qinfeng malah berbicara kepadanya. Lalu berkata dalam hati, aku tidak bisa membiarkan orang lain tahu, kalau kita saling kenal, tidak bisa. Lalu berkata, kau siapa? Aku tidak mengenalimu, kenapa kau berbicara kepadaku? Lalu memalingkan wajahnya dari Gu Qinfeng, dan kembali berkata, aku tidak mengenalinya, aku tidak tahu siapa orang ini. Orang-orang yang melihat itu, kemudian berkata, beberapa orang dari Guild Huoyun, mencarinya. Dia pasti ketakutan sekarang, dia ingin mendekati Fei Er, untuk mendapatkan koneksi. Sedih sekali, Fei Er tidak mengenalinya, dia sungguh lucu sekali. Sementara Gu Qinfeng hanya mengkorek kupingnya, karena tidak peduli, dengan apa yang orang pikirkan tentangnya. Jing Tao kembali berkata, jadi kau bisa takut juga ya, setelah kau bersikap arogan waktu itu. Bukannya kau terlalu sombong dan keren, kenapa kau ketakutan sekarang? Gu Qinfeng menjawab, kau yang namanya Jing Tao kan? Jika aku tidak salah ingat, kau dari Guild Huoyun bukan? Jing Tao menjawab, jika iya, memangnya kenapa, apa kau ketakutan sekarang? Gu Qinfeng kembali berkata, waktu itu, aku menunjukkan rasa kasihanku kepadamu. Tapi kau masih belum belajar juga, untuk bertindak sopan, kepada orang yang lebih kuat darimu. Jing Tao langsung mengeluarkan energi spiritualnya, karena perkataan Gu Qinfeng. Dan berkata, apa yang kau katakan, kau masih bisa berlagak sombong juga, setelah berada di sini. Kemudian, Jing Tao teringat sesuatu, dan berkata dalam hati, kejadian ini sangat familiar, seperti kejadian, waktu di Sekte Bingsuan. Saat itu, Gu Qinfeng juga seperti ini, dia duduk santai di paviliun bawah gunung, sekarang juga sama. Tidak mungkin bukan, aku tidak akan jatuh, untuk kedua kalinya. Jing Tao pun berkeringat dingin, karena tidak ingin dia dipermalukan lagi oleh Gu Qinfeng. Lalu berkata, bukannya kau hanya seorang yang beruntung, apa yang hebat darimu? Kakakku Zuo Peng, adalah seorang jenius 9 lapis spiritual pelangi, dan dia sudah mencapai Golden Orb ke-45, dia bisa membunuhmu, dalam satu kedipan mata. Kemudian, sambil meminum tuak sirup marjan, Gu Qinfeng menjawab,
Kalau begitu, panggil dia ke sini, dan suruh dia tunjukkan kemampuannya di hadapanku. Lalu, Jingtao pun menoleh ke arah belakang, dan melihat ke arah Zhuo Peng, dan berkata, "Kakak, itu dia orangnya, dia yang telah melukai dan mempermalukanku, waktu aku berada di sekte Bingsuan." Melihat orang yang dimaksud Jingtao adalah Gu Qinfeng, Zhuo Peng pun langsung terdiam dan mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya. Kemudian, seseorang datang menghampiri mereka, dan orang itu tertawa dengan keras, sambil menunjukkan kesombongannya begitu tiba di hadapan mereka semua. Orang itu bernama Kang Zhengqi, dan dia pun berkata, "Bukannya kau tadi bilang, ingin membuatnya berlutut di depan Jingtao, dan kau ingin membuatnya membayar semua yang dia lakukan kepada Jingtao?" Mendengar itu semua, Zhuo Peng pun merasa sangat kesal, tapi dia hanya diam saja, sementara Kang Zhengqi melanjutkan perkataannya. "Kenapa kau tidak bergerak sedikit pun? Apakah kau takut melawannya?" Kemudian, Zhuo Peng pun balik bertanya kepada Kang Zhengqi, "Kenapa juga aku harus takut kepadanya?" Lalu, dengan wajah bodohnya Kang Zhengqi menjawab, "Lalu kenapa kau hanya diam saja, dan tidak beranjak sedikit pun dari tempatmu? Jangan-jangan kau memang benar-benar takut kepadanya?" Mendengar Kang Zhengqi yang tak henti-hentinya menyudutkan dirinya, Zhuo Peng pun semakin tersudutkan, lalu berkata di dalam hatinya, "Dia adalah orang yang sangat menakutkan, bagaimana aku bisa bertindak gegabah, dan menghadapi makhluk mengerikan seperti Gu Qinfeng ini?" Kemudian, Kang Zhengqi kembali bertanya kepada Zhuo Feng, sembari mengarahkan telunjuk kepadanya dan berkata, "Ternyata, kau memang benar-benar takut." Tentu saja, Zhuo Peng pun tidak bisa berkata apa-apa, karena memang benar, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia merasa ketakutan kalau berhadapan melawan Gu Qinfeng, yang mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Lalu, Kang Zhengqi kembali berkata, "Sudahlah, tidak apa-apa jika kau takut, dasar sampah tidak berguna." Kemudian, Kang Zhengqi berjalan melewati Zhuo Peng, dan melanjutkan perkataannya, "Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah, karena aku yang akan membalaskan dendam Guild Huoyun kalian." Lalu, tanpa banyak berbasa-basi lagi, Kang Zhengqi langsung menerjang dengan cepat ke arah Gu Qinfeng, yang sedang bersantai dan meminum tuak sirup marjan. Melihat itu, Fei Er pun berusaha menghentikan Kang Zhengqi, dan berkata, "Kang Zhengqi, apa yang hendak kau lakukan? Cepatlah mundur." Mendengar Fei Er yang mengkhawatirkannya, Kang Zhengqi malah tersenyum sinis dan berkata, "Fei Er, kau jangan khawatir, orang ini bukanlah apa-apa bagiku." Lalu, Kang Zhengqi mulai mengeluarkan jurusnya, dan berkata, "Ini adalah wilayah tetua Sitong, aku tahu apa yang aku lakukan, aku tidak akan bertindak berlebihan." Melihat Kang Zhengqi yang mengabaikan peringatan darinya, Fei Er pun kembali berkata, "Kau bukanlah lawan yang sepadan untuknya, cepatlah mundur." Lalu berkata di dalam hatinya, dia benar-benar cari mati, dengan menerjang ke arah Gu Qinfeng tanpa pikir panjang. Kemudian, Kang Zhengqi pun memandang Gu Qinfeng dengan sebelah mata, dan berkata, "Jangan bercanda, aku bukanlah tandingannya katamu. Duduk manis saja di sana, dan lihatlah aku." Tapi, sebelum Kang Zhengqi menyerang Gu Qinfeng, Fei Er pun merasakan sesuatu yang aneh terjadi kepada Gu Qinfeng, yang tepat berada di depan matanya. Sementara itu, Gu Qinfeng terlihat lemas, dan banyak mengeluarkan keringat dingin di wajahnya, seperti sedang menahan kesakitan, akibat sesuatu yang sedang terjadi di dalam tubuhnya. Kemudian, Kang Zhengqi yang sudah menerjang ke arah Gu Qinfeng sambil menggunakan jurusnya, dia berkata, "Sekali menjadi orang yang mengandalkan keberuntungan, tetap saja akan menjadi seperti itu selamanya. Kau hanya beruntung saja, jangan pernah berpikir, kau bisa menaklukkan dunia." Sementara itu, Gu Qinfeng hanya diam saja, karena dia sedang menahan rasa sakit, yang tiba-tiba saja terjadi di sekujur tubuhnya, dan hanya melihat ke arah Kang Zhengqi, yang menerjang ke arahnya. Lalu, serangan Kang Zhengqi pun sudah berada tepat di hadapan Gu Qinfeng, dan Kang Zhengqi kembali berkata, "Kau bisa melakukan apapun di kota ini, karena mereka itu sampah. Tapi tidak di depan 9 lapis spiritual pelangi milikku, karena kau tidak ada apa-apanya." Dan serangan Kang Zhengqi pun, dengan telak mengenai Gu Qinfeng yang tidak menghindarinya, karena Gu Qinfeng merasakan sesuatu yang aneh terjadi di dalam tubuhnya. Tentu saja, Kang Zhengqi pun merasa bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan Gu Qinfeng, dan dengan senyum sinis di wajahnya, dia berkata, "Zhuo Peng, kau lihatkan sekarang.
Dasar kau memang pengecut, untuk kedepannya, jangan pernah lagi membuat alasan di hadapanku. Memikirkan bahwa kau adalah ketua dari 9 pemuda di Guild Huoyun, kau itu sangat memalukan sekali. Sementara itu, Jingtao pun terkejut, karena serangan Kang Jengki bisa mengenai Gu Qinfeng, dan dia pun berkata di dalam hatinya. Bagaimana bisa ini terjadi, sedangkan Kang Jengki itu, jauh lebih lemah daripada Zuo Peng. Bagaimana dia bisa menekan Gu Qinfeng seperti ini, dengan kekuatan yang di bawah standar, dari para pemuda di Guild Huoyun kami. Di sisi lain, sama halnya dengan Jingtao, Fei Er pun terkejut melihat apa yang sedang terjadi di depannya, dan berkata di dalam hati. Bagaimana bisa ini terjadi? Waktu di perbatasan rahasia Black Crow, kami melawannya bersama-sama, tapi tidak ada satupun yang bisa melukainya. Tapi kenapa, sekarang dia bisa terluka seperti ini? Sementara itu, Gu Qinfeng terlihat kesakitan, dan menundukkan kepalanya ke bawah, sambil terus diserang, oleh jurus yang dilancarkan Kang Jengki kepadanya. Dan Fei Er pun, kembali melanjutkan perkataannya. Aku adalah orang dengan kultivasi 9 lapis spiritual pelangi, dengan harta tubuh bawaan, dan Golden Orb tingkat 81. Kekuatan Sui Ruoyun dan Chen Yue, hampir setara denganku, dan Ru dan juga King Zhu, mereka adalah ahli di ranah Yuan Ying. Kami berlima bersama-sama melawannya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa kepada orang ini. Tetapi Kang Jengki, dia bisa menekannya sampai seperti ini. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Kemudian, setelah berusaha mencerna apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana, tetapi, Fei Er tetap tidak dapat menemukan jawabannya, meskipun dia berpikir dengan keras. Lalu, Kang Jengki berkata, Guild Huoyun kalian, dan Guild Feiyun kami, pada dasarnya kita adalah sekutu. Jingtao, kakakmu Zuo Peng mengatakan, dia akan membuat Gu Qinfeng berlutut, untuk meminta maaf kepadamu. Dan dia bahkan bilang, dia akan membalasnya 10 kali lipat, tapi dia tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, biarkan aku saja, yang akan melakukannya untukmu. Tapi, sebelum Kang Jengki melanjutkan serangannya, Fei Er pun menjadi sangat marah, dan kembali meminta Kang Jengki untuk berhenti, lalu berkata, Kang Jengki, sudah cukup. Apakah kau masih belum puas? Cepat singkirkan spiritual pelangi milikmu itu. Kang Jengki menjawab, Fei Er, dia memukul Jingtao, dan dia tidak menghargai Cijito kita. Kenapa kau malah mengasihani orang seperti dia? Ucap Kang Jengki, sambil menatap tajam ke arah Fei Er. Fei Er kembali berkata, aku bilang, singkirkan spiritual pelangi milikmu itu, jangan buat kesabaranku habis. Kemudian, Kang Jengki pun menarik kembali spiritual pelangi miliknya, dan berkata, Hei Gu Qinfeng, karena aku menghormati Fei Er, aku akan melepaskanmu sekarang. Tetapi, ini semua belum selesai. Lalu, Kang Jengki pun pergi meninggalkan Gu Qinfeng, dan melanjutkan perkataannya. Dan semua ini tidak akan pernah selesai, aku yakin kau sudah tahu, apa yang akan terjadi, jika kau tidak menghormati Cijito kami lagi. Kemudian, Fei Er menghampiri Gu Qinfeng, dan memberanikan diri untuk bertanya, lalu berkata, Gu Qinfeng, apakah kau tidak apa-apa? Lalu berkata di dalam hatinya, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi kepadanya, tapi satu hal yang aku yakini, bahwa bukan Kang Jengki, yang berhasil menekannya hingga seperti ini. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, Nona, apakah aku terlihat baik-baik saja di matamu? Tentu saja, Fei Er pun menjadi kesal, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng kepadanya itu, dan berkata, dasar kau ini, sia-sia saja aku mengkhawatirkan dirimu. Lalu, Fei Er pun berkata di dalam hatinya, apakah dia tidak sedang berpura-pura menahan rasa sakit, padahal sebenarnya, tidak ada yang terjadi kepadanya. Kemudian, Gu Qinfeng pun kembali duduk, sambil berkata di dalam hatinya, Nona ini, aku mungkin diam saja tadi, tapi aku tidak merasa bosan. Lalu, Fei Er kembali berkata, kau itu sangat kuat, jadi kenapa, kau bisa ditekan oleh spiritual pelangi, milik Kang Jengki tadi? Apa kau sedang terluka? Ucap Fei Er, bertanya kepada Gu Qinfeng, dengan tatapan yang tajam. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, yah, kira-kira seperti itu, kau bisa menganggapnya aku sedang terluka atau semacamnya. Tentu saja, Fei Er pun terkejut, mendengar jawaban dari Gu Qinfeng, dan kembali bertanya, apakah itu benar? Apakah lukanya parah? Tapi, Gu Qinfeng malah mengeluarkan terlebih dahulu,
cangkir tuak sirup marjan dari penyimpanan dimensinya, sebelum menjawab pertanyaan dari Fei Er. Setelah itu, Gu Qinfeng pun berkata, "Bukannya kau bilang, kau tidak mengenaliku tadi? Kenapa sekarang, kau malah mengkhawatirkanku?" Tentu saja, Fei Er pun merasa malu dan langsung terdiam. Mendengar perkataan dari Gu Qinfeng itu, karena sebenarnya, Fei Er tidak ingin semua orang tahu, bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Kemudian, Gu Qinfeng kembali berkata, "Barusan aku merasa sedikit kurang sehat, tapi sekarang, tubuhku sudah menjadi lebih baik." Lalu, terdengar suara dari kejauhan, yang bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Rupanya, itu adalah tetua Sitong dan yang lainnya, yang baru saja datang ke sana, dan melihat keributan yang sempat terjadi, saat Kang Zhengqi menyerang Gu Qinfeng beberapa waktu yang lalu. Kemudian, Sui Ruoyun yang datang ke sana bersama tetua Sitong, dia pun terkejut, melihat orang yang sedang duduk di sana, sambil meminum tuak sirup marjan. Lalu berkata di dalam hatinya, kenapa Gu Qinfeng juga berada di sini? Kemudian, melihat tetua Sitong yang datang ke sana, Kang Zhengqi pun segera memberi salam untuk mencari muka, dan berkata, "Tetua Sitong, aku tidak bermaksud apa-apa. Dan bukannya aku tidak menghormati Anda, aku hanya mendengar bahwa Tuan Qian itu sangat kuat." Tapi, tetua Sitong mengabaikannya, sementara Kang Zhengqi kembali melanjutkan perkataannya. "Jadi, aku ingin berlatih dengannya, tapi aku tidak menyangka, dia selemah itu. Dia bahkan tidak bisa menahan 9 lapis spiritual pelangi milikku. Ini salahku, aku terlalu berlebihan, aku harap Anda memaafkanku." Kemudian, tetua Sitong menghampiri Gu Qinfeng, dan bertanya, "Tuan Qian, apakah kau tidak apa-apa?" Gu Qinfeng menjawab, "Yah, aku baik-baik saja, kau tidak perlu khawatir." Tetua Sitong berkata, "Aura spiritualmu sangat tidak stabil, dan tianmu juga sangat kacau sekali. Orang tua ini juga sangat mahir dalam keterampilan medis. Aku bisa membantumu." Kemudian, Ketua Sitong mencoba memperbaiki aliran meridian dari Gu Qinfeng dengan menyalurkan energi miliknya ke tangan Gu Qinfeng. Melihat Gu Qinfeng sedang diobati oleh Ketua Sitong, Rensu tertawa. Kemudian berkata, "Haha, aku pikir pemula ini sangat hebat. Setelah diintimidasi oleh kekuatan Liu Cai tingkat 9, milik Kang Zhengqi, dia hanya berdiri diam saja, tanpa bisa bergerak. Dia berani sombong di depan kita seperti ini, dia sepertinya sedang cari mati." Rensen menambahkan, Ketua Sitong sudah terlalu tua. Dia jadi tidak begitu akurat, ketika menilai seseorang, dari melihat orangnya, pasti ada yang salah. Renwu juga berkata, "Mungkin saja begitu. Ketua terlalu memandang tinggi orang ini, padahal, ternyata dia bukanlah apa-apa, hanya seorang pemula biasa." Fei Er sedikit terkejut, karena seseorang memanggilnya, menggunakan telepati. Dan Fei Er pun menoleh, ke arah orang itu. Ternyata, itu adalah Sui Ruoyun. Dia bertanya, apa yang terjadi dengan orang itu, kenapa dia terlihat sangat kelelahan. Fei Er menjawab, "Aku tidak tahu, tapi mungkin dia sedang terluka, makanya, keadaannya menjadi seperti itu." Sui Ruoyun terkejut, mendengar jawaban Fei Er. Kemudian, kembali bertanya, "Dia sedang terluka, kenapa bisa dia terluka? Bahkan serangan kita saja, tidak mampu melukainya sedikit pun." Fei Er menjawab, "Sebenarnya aku juga tidak terlalu yakin, apa dia sedang terluka, atau hal yang lain terjadi kepada tubuhnya." Ketua Sitong terkejut, karena merasakan sesuatu yang aneh dari tubuh Gu Qinfeng, waktu sedang memeriksanya. Kemudian, dia mencoba kembali untuk memastikan, apa yang sedang terjadi kepada tubuhnya. Dan akhirnya, Ketua Sitong mengambil kesimpulan, dan mendalaminya lagi, untuk pengobatannya. Karena merasa khawatir, Fei Ying bertanya, "Guru, bagaimana cedera Tuan Qian, apakah itu parah?" Sementara itu, Ketua Sitong masih memeriksa kondisi Gu Qinfeng. Kemudian berkata, "Kekuatan spiritual, dan juga dantian Tuan Qian, sangat kacau." Fei Ying langsung berkeringat dingin, setelah mendengar jawaban dari Ketua Sitong. Dan kembali bertanya, apakah cedera Tuan Qian sangat parah? Ketua Sitong menjawab, cederanya tidak terlalu serius, jadi dia hanya perlu beristirahat saja, untuk memulihkan meridiannya.
Lalu berkata kepada Gu Qinfeng, "Tuan Qian, aku benar-benar malu. Aku yang mengundangmu untuk datang, tapi aku tidak menyangka bahwa hal seperti ini akan terjadi." Gu Qinfeng menjawab, "Tuan Sitong, masalahku ini tidak ada hubungannya denganmu, ini semua salahku sendiri. Jadi, Anda tidak perlu merasa bersalah." Ketua Sitong berkata, "Tuan Qian, ini belum terlambat. Lelaki tua ini akan membawamu ke ruangan yang tenang, untuk membiarkanmu beristirahat." Gu Qinfeng menjawab, "Tidak perlu, kondisiku sudah tidak terlalu serius sekarang. Sekarang sudah jauh lebih baik. Tuan Sitong, lanjutkan saja pekerjaanmu, tidak usah mengkhawatirkanku, karena aku sudah merasa lebih baik." Tapi Ketua Sitong terus memaksa Gu Qinfeng, karena dia merasa bersalah. Dan kembali berkata, "Tuan Qian, mari ikuti aku untuk memulihkan dirimu, ke tempat yang lebih tenang." Tapi Gu Qinfeng tetap menolaknya, dan berkata, "Tidak perlu, sudah kukatakan, aku sudah merasa lebih baik sekarang." Karena Gu Qinfeng terus menolaknya, Ketua Sitong berkata, "Karena Tuan Qian tidak mau, ayo kita pergi ke manor di gunung. Karena suasana di sana lebih tenang, dan udaranya juga sejuk." Gu Qinfeng menjawab, "Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke sana. Karena, aku juga sudah merasa bosan di sini." Ketua Sitong memanggil para bawahannya, dan berkata, "Kalian cepat kemari, ingat, kalian harus menjaga ketertiban dengan baik, jangan sampai terjadi masalah lagi." Dan para bawahannya pun menjawab, "Baik Tuan, kami akan menjaga ketertiban di sini, Tuan tidak perlu khawatir. Serahkan semuanya kepada kami." Ketua Sitong dan Fei Ying pun pergi, untuk menuju ke manor di gunung. Setelah menyuruh para bawahannya, untuk menjaga ketertiban di sana, agar tidak terjadi lagi masalah. Fei Ying bertanya, "Guru, apakah tebakanmu salah? Anda mengatakan sebelumnya, bahwa Gu Qinfeng bukan orang biasa. Ini mungkin lebih rumit dari yang dibayangkan, tetapi jika itu masalahnya, bagaimana bisa, dia tidak kuat melawan energi Liu Cai tingkat 9, milik Kang Zhengqi. Orang ini mungkin benar seperti yang dikabarkan, dia hanya seorang pemula yang beruntung saja." Murid ini berpikir, lebih baik kita membiarkannya pergi. Dia melukai Rensu sebelumnya, yang membuat Rensen dan yang lainnya, dalam suasana hati yang buruk. Intinya adalah, dia juga melawan kepala defisit. Jika dia diizinkan untuk tinggal di sini, sulit untuk mengatakan, apakah dia dapat meninggalkan Gunung Liuwang hidup-hidup saat itu. Kita dapat menahan Rensen, tapi bagaimana dengan Guild Peng Yun, dan Guild Huo Yun? Kita tidak bisa mengatakan apa-apa kepada mereka, kalau Gu Qinfeng ternyata lemah. Ketua Sitong menjawab, "Fei Ying, apakah menurutmu Gu Qinfeng hanya segitu kemampuannya? Kapan kau bisa mengubah pandangan duniawimu, untuk melihat ke dalam diri seseorang?" Fei Ying langsung memberi hormat, sambil berkeringat dingin. Kemudian berkata, "Saya berharap, guru dapat memberi saya beberapa petunjuk, agar saya bisa memperbaiki penilaian saya." Ketua Sitong menjawab, "Keberadaan Tuan Qian benar-benar luar biasa. Meskipun aku tidak tahu siapa dia, dan juga tidak tahu kekuatannya sebesar apa. Tapi satu hal yang pasti, tadi kekacauan spiritual dan tian di tubuhnya, bukan disebabkan oleh serangan milik Kang Zhengqi." Fei Ying terkejut, kemudian bertanya, "Apa, mungkinkah ketika guru memeriksa cedera Tuan Qian, apakah yang Anda deteksi dari tubuh aslinya?" Ketua Sitong menjawab, "Tidak, aku tidak menyelidiki tubuh aslinya. Aku hanya bisa memastikan, bahwa kekacauan yang terjadi di meridiannya, bukan disebabkan oleh serangan Kang Zhengqi." Fei Ying kembali bertanya, "Bukannya Tuan Qian tidak memblokir pengetahuan spiritualnya?" Ketua Sitong menjawab, "Ya, walaupun saat itu aku ingin menyelidikinya. Dan juga tidak memblokir pengetahuan spiritual miliknya. Hanya saja, aku tidak berani melakukannya." Fei Ying terkejut, mendengar jawaban dari gurunya. Kemudian bertanya, "Anda tidak berani? Memangnya kenapa, Anda tidak berani untuk memeriksanya?" Ketua Sitong menjawab, "Pada saat itu, ketika aku akan mengorbankan pengetahuan spiritualku, untuk menyelidikinya. Untuk beberapa alasan, aku merasa sangat takut untuk masuk. Hatiku tidak takut, tapi di benak pikiranku, aku merasa memiliki rasa takut yang mendalam. Rasa takut itu sangat kuat, perasaan takut itu membuatku merasa sangat kecil." Fei Ying tidak sanggup mempercayainya,
karena Ketua Sitong merasa takut untuk memeriksa ke dalam tubuh asli dari Gu Qinfeng. Ketua Sitong berkata, "Fei Ying, begitu kamu memikirkannya, pikiranku tiba-tiba akan runtuh. Adapun mengapa ada ketakutan seperti itu, aku juga tidak tahu. Aku tidak dapat membayangkan betapa kuatnya pengetahuan spiritual orang itu, sampai-sampai bisa menjadi begitu menakutkan." Fei Ying berkata, "Guru, mungkinkah itu hanya ilusimu saja? Jika pengetahuan spiritual anak itu kuat, bagaimana dia bisa terintimidasi oleh sifat Kang Jengki yang menyebabkan kekacauan spiritual di tubuhnya?" Ketua Sitong menjawab, "Pada saat itu, Tuan Qian juga diam-diam mengirimkan pesan kepadaku." Fei Ying heran, kemudian bertanya, "Pesan, apa yang dia katakan kepada Anda? Bisakah Anda memberitahukannya kepada saya?" Ketua Sitong menjawab, "Dia mengatakan bahwa kelalaiannya hampir membunuhku. Dan kesadaranku terlalu lemah, jika aku memaksakan penyelidikan, aku pasti akan kehilangan jiwaku." Fei Ying sangat terkejut mendengar jawaban dari gurunya, yang mengatakan bahwa Gu Qinfeng sungguh sangat kuat. Kemudian berkata, "Penyelidikan secara paksa hanya akan membuat pengetahuan kita kacau, bukan? Bagaimana dia bisa begitu? Dia pikir dia siapa? Apakah dia seorang immortal? Guru, apakah Anda percaya apa yang dia katakan? Jika dia adalah orang yang reinkarnasi, wajar saja jika dia memiliki pengetahuan spiritual yang kuat. Tetapi kuncinya adalah, dia bukan orang yang berinkarnasi, bahkan dia bukan orang yang terlahir kembali. Bagaimana pikirannya bisa begitu kuat?" Ketua Sitong menjawab, "Dunia ini sangat besar. Ada banyak keajaiban, kita hanyalah praktisi biasa di bawah. Untuk misteri yang tidak diketahui, untuk yang aneh, kita hanya bisa kagum saja. Yang terbaik adalah menjauh, agar kita tidak tertimpa sesuatu yang buruk di masa depan." Fei Ying berkata, "Karena guru berkata begitu, bahwa kita harus menjauh. Mengapa guru mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi kita?" Ketua Sitong menjawab, "Itu karena Nona Sue yang memintanya kepadaku, untuk mengundangnya masuk ke aliansi kita." Fei Ying terkejut, kemudian bertanya, "Mengapa Nona Sue mengundang Tuan Qian, untuk masuk ke dalam aliansi kita?" Ketua Sitong menjawab, "Nona Sue tidak mengatakannya dengan jelas. Namun, aku juga memiliki sedikit ego, sebagai seorang master. Beberapa hari yang lalu, aku pergi menemui Penatua Huode dari Sekte Yunxia, dan Penatua Shen dari Villa Cixu, dan juga Patriark Juxia, dari Sekte Bingxuan, lebih dari 1 kali. Patriark Juxia dari Sekte Bingxuan, aku belum bisa bertemu dengannya, saat aku pergi berkunjung beberapa kali ke sana. Meskipun aku telah bertemu dengan Huode dan Tuan Shen beberapa kali. Tetapi mereka berdua tetap diam, tentang identitas Tuan Qian." Fei Ying bertanya, "Guru, Anda mungkin tidak memiliki hubungan dengan Huode. Tapi Anda memiliki persahabatan yang mendalam dengan Tuan Shen, bukan? Bahkan dia juga tidak mau mengatakannya." Ketua Sitong menjawab, "Meskipun tidak ada persahabatan antara aku dan Huode, kami selalu menghormati satu sama lain, seperti seorang tamu. Dan juga, Huode sangat menghormati diriku. Dia membujukku untuk tidak menanyakan identitas Tuan Qian. Dan bahkan secara khusus menjelaskan bahwa aku harus lebih mendisiplinkan murid-murid Liu Wangshan. Adapun Tuan Shen, dia juga menyarankanku untuk tidak menanyakan identitas dari Tuan Qian. Dan dia berulang kali mengingatkanku, dia juga menyuruhku untuk tidak ikut campur dalam apapun yang dilakukan Tuan Qian. Dia terus mengingatkanku." Sementara itu, di Gunung Liuren, terlihat Gu Qinfeng sedang minum tuak sirup marjan, ditemani oleh Fei Kui. Fei Kui berkata, "Tuan muda, apakah Anda tidak apa-apa?" Gu Qinfeng menjawab, "Itu hanya masalah kecil, santai saja, kau tidak perlu mengkhawatirkanku." Lalu berkata dalam hati, "Di dantianku sekarang ini, terdapat 3 buah bintang. Yang pertama adalah 9 hal api ungu, yang kedua benih alam, dan yang ketiga adalah benih abu-abu. Apa-apaan ini, di dentianku akan penuh dengan peningkatan, dan kesepian. Seperti kepunahan untuk sementara waktu, aku tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Lupakan saja, aku juga tidak menyukainya." Kemudian, Gu Qinfeng menghela napas,
karena sedikit kesal dengan apa yang terjadi di dalam dantiannya. Fei Kui bertanya, "Tuan muda, ada sesuatu yang saya tidak tahu. Apakah saya boleh bertanya kepadamu atau tidak?" Gu Qinfeng menjawab, "Tanyakan saja, apa yang ingin kau ketahui?" Sambil berkeringat dingin, Fei Kui kembali berkata, "Jika aku mengatakan hal yang salah, Tuan muda, tolong Anda jangan tersinggung." Gu Qinfeng menjawab, "Tanyakan saja, tidak usah merasa ketakutan seperti itu, aku juga tidak akan memakanmu." Fei Kui berkata, "Para murid dari Liu Wangshan tidak terlalu ramah kepadamu, dan orang-orang dari Guild Peng Yun, dan juga Guild Huo Yun, juga memusuhi Tuan muda. Saya tidak tahu, kenapa Tuan muda mau datang ke perjamuan ini." Gu Qinfeng menjawab, "Tuan Sitong baik kepadaku saat itu, dan aku tidak akan menolak, jika dia mengundangku. Tentu saja, bukan hanya itu saja. Orang tua itu dalam bahaya, dan aku tidak ingin dia mati." Fei Kui terkejut, mendengar perkataan Gu Qinfeng, yang mengatakan bahwa ketua Sitong dalam bahaya. Kemudian bertanya, "Tuan Sitong dalam bahaya, apa yang Anda maksud sebenarnya?" Sebelum menjawab pertanyaan dari Fei Kui, Gu Qinfeng malah menyuruhnya, untuk menuangkan tuak sirup marjan, ke dalam gelasnya yang sudah kosong. Kemudian berkata, "Itu, ada pelaga yang ditanam di dalam pikirannya, dan itu membahayakan nyawanya." Fei Kui berkata, "Ketua Sitong sangat dihormati, dan terkenal di segala penjuru. Dan juga dikenal sebagai guru dari Raja Qi Xiao. Siapa yang berani menanam pelaga, di pikiran lelaki tua itu?" Gu Qinfeng menjawab, "Itu adalah pertanyaan yang bagus, dan itu adalah tujuan utamaku, datang hari ini ke sini." Lalu berkata dalam hati, "Pengetahuan spiritualku memang tidak terlalu bagus, seperti yang lainnya, tapi aku sensitif dengan hal seperti ini. Hampir tidak mungkin bagi orang luar, untuk menanam pelaga, di pengetahuan spiritualnya. Apalagi bagi orang yang sudah berkultivasi selama 2000 tahun, pengetahuan spiritualnya sudah sangat kuat. Bahkan lebih tidak mungkin bagi orang luar, untuk menanam pelaga, ketika orang itu tidak siap. Hanya ada satu kemungkinan, Tuan Sitong ditanami pelaga, ketika dia melepaskan jiwanya." Gu Qinfeng berkata kepada Fei Kui, "Biarkan orang tua itu bersantai sendiri. Pasti seseorang yang bisa dia percayai, bahkan mungkin kerabatnya. Tapi sulit untuk mengatakan siapa orang itu. Apa yang ditanam dalam pikiran orang tua itu, adalah semacam pelaga yang bisa mengontrol pikiran. Itu adalah pelaga yang sangat langka, jika sudah ditanamkan, pihak lain dapat menggunakan pelaga, untuk mengendalikan pikiran orang tua itu." Fei Kui pun terkejut, kemudian berkata, "Pelaga yang bisa mengontrol pikiran, apakah makhluk langka itu benar-benar ada?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku ingin membantunya, untuk menyingkirkannya. Tapi ternyata, pelaga itu telah lama terintegrasi, dengan pikiran orang tua itu. Dan pikiran orang tua itu terlalu rapuh. Jika aku secara paksa menghilangkannya, pelaga itu akan hancur, jika aku tidak hati-hati." Fei Kui kembali bertanya, "Lalu, apakah tidak ada cara lain yang lebih aman, untuk menyelamatkan ketua Sitong dari pelaga itu?" Gu Qinfeng menjawab, "Tidak ada, jika orang tua itu percaya padaku, dan membiarkanku masuk ke pengetahuan spiritualnya. Aku dapat melakukannya dengan mudah, karena ini sebenarnya tidaklah sulit. Tapi, yang sulit itu adalah, menyadarkan orang tua itu, bahwa pikirannya telah ditanami pelaga berbahaya. Ini tidaklah mudah untuk dilakukan." Fei Kui bertanya, "Jadi, bagaimana caranya, untuk membuat orang tua itu menyadarinya? Bahwa pikirannya, telah dimasuki oleh pelaga berbahaya?" Dengan santai, Gu Qinfeng menjawab, "Itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Ketika aku menyelidiki pengetahuan spiritual orang tua itu, aku menemukan bahwa, pelaga di dalamnya baru saja akan bergerak. Dengan kata lain, orang yang menanam pelaga pada orang tua itu, ingin melakukan sesuatu. Mungkin pelakunya akan muncul, saat perjamuan hari ini." Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dari belakang, dan berkata, "Halo Gu Qinfeng." Gu Qinfeng pun menoleh, untuk melihat siapa orang yang memanggilnya. Rupanya, itu adalah Chen Yue, dan Xiao Lian. Chen Yue berkata, "Ternyata kau ada di sini." Gu Qinfeng tersenyum, kemudian berkata, "Haha, bukannya kalian dua gadis kecil, yang aku temui di perbatasan rahasia Black Crowd? Kalian pikir, aku tidak mengenali kalian?" Kemudian, Xiao Lian menghampirinya,
dan menatap Gu Qinfeng dengan tajam, tanpa mengatakan apa-apa. Gu Qinfeng bertanya, "Ada apa? Kenapa kau menatapku begitu?" Dengan wajah iblisnya, Xiao Lian bertanya, "Apakah kau adalah orang yang bernama Gu Qinfeng itu?" Gu Qinfeng menjawab, "Iya benar, memangnya kenapa kau menanyakannya? Apakah kau ada urusan denganku?" Xiao Lian mengambil sesuatu dari saku tangannya, sambil berkata, "Aku hanya ingin tahu saja." Rupanya, dia mengambil apel. Kemudian, meneruskan perkataannya, "Nona Ben mendengar, bahwa kamu memiliki sifat seperti orang gila. Jadi, aku datang ke sini untuk melihatmu." Gu Qinfeng hanya minum tuak sirup marjan, dan terlihat tidak peduli, dengan perkataan dari Xiao Lian, kemudian berkata, "Oh, rupanya begitu." Sambil memakan apelnya, Xiao Lian berkata, "Temui Nona Ben, dia bermarga Xia. Bisa dipanggil Pan Xia, atau Xia Pan Er. Salah satu murid inti, dari Gunung Yisu." Meskipun Xiao Lian sudah mengatakan maksud dari kedatangannya, Gu Qinfeng masih terlihat tidak peduli, dan mengabaikan perkataan dari Xiao Lian. Xiao Lian menjadi kesal, dan berteriak kepada Gu Qinfeng. Dia berkata, "Apakah kamu tahu Gunung Yisu itu apa?" Gu Qinfeng menjawab, "Aku pernah mendengarnya, sepertinya, itu ada di wilayah Liuli." Gunung itu berada di wilayah tersembunyi bukan? Wajah si Yulian pun berubah menjadi tolol, kemudian berkata, "Karena kamu tahu Gunung Yisu, kamu pasti pernah mendengar, tentang leluhur kami bukan?" Gu Qinfeng bertanya, "Leluhur kalian? Oh, aku ingat sekarang. Apakah leluhur yang kalian maksud itu, adalah pria gemuk yang buruk rupa itu?" Xiao Lian pun terkejut, mendengar Gu Qinfeng menyebut leluhurnya, adalah pria gemuk yang buruk rupa. Kemudian berkata, "Apa kau bilang?" Wajah si Yulian pun menjadi marah, dan kembali berkata, "Apa yang barusan kamu katakan? Apakah kamu sudah bosan hidup? Dengarkan baik-baik, leluhur kami bukanlah pria gemuk yang buruk rupa. Orang tua itu adalah Master Yuan Ying yang terkenal. Dia master generasi pertama, dan senior dengan moral tinggi." Wajah Gu Qinfeng menjadi bodoh, sambil berkata, "Apakah aku sudah salah ingat tentang orang itu?" Lalu berkata dalam hati, "Seharusnya sih tidak salah, aku pernah berurusan dengannya saat itu. Menurutku, leluhur Gunung Yisu memang pria gemuk yang buruk rupa. Dia memiliki sifat yang kejam, ketika mereka menggali gua-gua kuno. Metode pria gemuk itu sangat licik, dia membunuh banyak orang di gua kuno, dan bahkan mencoba mengadu dombaku. Tetapi, dia juga disadarkan olehku juga. Mungkinkah leluhur Gunung Yisu telah diganti atau apa?" Kemudian, Gu Qinfeng bertanya kepada Xiao Lian, "Apakah kamu yakin, bahwa leluhurmu itu sangat dihormati? Siapa nama leluhurmu itu?" Dengan penuh percaya diri, Xiao Lian menjawab, "Pemula, dengarkan baik-baik, nama leluhur kami adalah Jusan, atau nama lainnya Nanking." Mata Gu Qinfeng langsung terbuka dengan lebar, kemudian berkata, "Apa, Nanking katamu? Sudah lama sekali, ternyata yang menjadi leluhur Gunung Yisu, tetap saja pria gendut yang jelek itu." Si Yulian pun menjadi sangat marah, mendengar Gu Qinfeng mengatakan leluhurnya, adalah pria gendut yang jelek. Kemudian berkata, "Beraninya kau menghina leluhur kami. Jangan berpuas diri dulu, aku akan memberitahu leluhur kami, saat aku kembali nanti. Orang tua itu bisa menghancurkanmu sampai mati, dengan satu jari saja. Jangan salahkan Nona Ben, karena tidak memperingatkanmu. Leluhur kami adalah penguasa Yuan Ying yang sangat terkenal. Apakah kamu mengerti, apa itu Yuan Ying?" Gu Qinfeng hanya tertawa, mendengar ancaman dari Xiao Lian. Kemudian berkata, "Hoho, aku sangat takut sekali, mendengar ancamanmu itu bocah." Dengan wajah yang kesal, Xiao Lian berkata, "Bajingan, apa yang sedang kau tertawakan?" Gu Qinfeng menjawab, "Haha, tidak ada, aku hanya teringat masa lalu. Jika aku ingat dengan benar, nenek moyang Gunung Yisu, dulunya adalah seorang yang terus berkembang. Mengapa setelah bertahun-tahun berlalu, dan tidak ada kemajuan sama sekali? Apakah tidak ada kemajuan di Gunung Yisumu itu?" Xiao Lian menjadi sangat kesal, sampai asap pun keluar dari telinganya. Kemudian berkata, "Gu Qinfeng bajingan, aku sangat membencimu." Kemudian, Xiao Lian menggunakan telepati kepada Chen Yue, dan membuatnya terkejut. Dia berkata, "Kakak, orang ini sangat menjijikkan. Kita tidak boleh berbicara dengannya, atau kita akan dibuat marah olehnya." Chen Yue menjawab, "Xiao Lian, kau harus sabar.
dan mengikuti semuanya, sesuai dengan rencana yang telah kita sepakati. Bersikaplah seperti orang biasa, jangan sampai dia tahu identitas kita berdua. Akan sangat merepotkan, jika dia tahu siapa kita sebenarnya. Aku ingin membalas penghinaan yang dia lakukan, di perbatasan rahasia Black Crow pada hari itu. Gu Qinfeng, tunggu saja pembalasanku. Gu Qinfeng tersenyum, melihat mereka berdua sedang melakukan telepati, dan mengira bahwa dirinya tidak mengetahui itu. Xiao-Lian memberikan kode kepada Chen Yue, kemudian berkata, "Kakak, tenang saja, orang ini tidak mungkin mengenaliku." Chen Yue menjawab, "Lebih baik kamu berhati-hati, orang ini jauh lebih menakutkan, daripada yang kamu pikirkan." Xiao-Lian berkata, "Menakutkan katamu? Aku tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menandingi spiral Dream Bag. Dan kita akan menipunya, untuk meminum spiral Dream itu nanti. Bagaimana kita menangani pemula ini, pada saat itu? Bukan hanya itu saja kan rencanamu?" Chen Yue menjadi kesal, mengingat perlakuan Gu Qinfeng kepadanya. Kemudian berkata, "Aku akan merobek semua otot dan kulitnya." Xiao-Lian kembali berkata, "Kakak, kau tidak perlu terlalu kejam. Orang ini, walaupun dia tidak terlalu mengganggu kita, dan aku tidak terlalu menyukai orang ini, tetapi orang ini cukup baik. Dia mengingatkan kita untuk pergi, ketika kita berada di perbatasan rahasia Black Crow." Chen Yue menjawab, "Kamu hanya tahu itu, hanya karena dia tidak pernah berurusan denganmu, bukan berarti dia tidak pernah berurusan denganku. Orang cabul ini, dia telah mempermalukanku." Xiao-Lian menjadi heran, dengan perkataan dari Chen Yue. Kemudian bertanya, "Kakak, apa yang orang ini lakukan kepadamu, hingga kau menjadi sangat kesal seperti ini?" Wajah Chen Yue pun menjadi merah, kemudian menjawab, "Dia melakukan, lupakan saja. Bujuk dulu dia, untuk meminum spiral Dream Bag." Gu Qinfeng hanya menatap mereka, yang sedang merencanakan sesuatu kepada dirinya. Kemudian berkata, "Bisakah kamu menari? Aku benar-benar bosan sekali, sepertinya kamu bisa menari." Chen Yue menjadi sangat marah, mendengar perkataan dari Gu Qinfeng. Dengan wajah iblisnya, dia berkata, "Aku tidak bisa menari tanpa iringan musik." Gu Qinfeng menjawab, "Oh, iringan musik. Baiklah, aku bisa melakukannya untukmu." Kemudian, Gu Qinfeng mengeluarkan kecapi, dari penyimpanan dimensi miliknya. Kecapi itu bukanlah kecapi biasa, tapi itu adalah kecapi iblis legendaris. Yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Melihat Gu Qinfeng mengeluarkan kecapi, Chen Yue bertanya, "Apakah kamu bisa bermain musik?" Dengan penuh percaya diri, Gu Qinfeng menjawab, "Kau pikir aku tidak bisa? Aku adalah ahli musik dan seni. Tidak ada lagu di dunia ini, yang tidak bisa aku mainkan." Chen Yue kembali menjadi kesal, setiap kali mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Gu Qinfeng. Yang isinya hanyalah kesombongan darinya. Gu Qinfeng bertanya, "Beritahu aku, musik apa yang kau ingin aku mainkan?" Chen Yue menjawab, "The Queen of the World Honored God." "Apakah kamu tahu musik itu?" Gu Qinfeng sedikit terkejut, karena Chen Yue juga mengetahui lagu yang legendaris itu. Chen Yue berkata, "Bukannya tadi kau mengatakan, bahwa tidak ada musik yang tidak bisa kau mainkan di dunia ini? Apakah lagu itu terlalu misterius bagimu?" Gu Qinfeng menjawab, "Tidak juga. Tarian apa yang kau inginkan untuk mengiringi musik ini?" Chen Yue menjawab, "Tarian mabuk selir untuk memikat raja. Ini adalah tarian klasik, yang ditinggalkan oleh Ratu Kehormatan. Tentu saja, tarian ini membutuhkan iringan dari lagu itu." Gu Qinfeng tersenyum, kemudian berkata, "Tarian selir mabuk untuk memikat raja, hoho, cukup menarik." Chen Yue kembali berkata, "Apakah kau tidak bisa memainkan musik itu? Jika tidak, aku tidak akan menari untukmu." Gu Qinfeng menjawab, "Baiklah, aku akan memainkan lagu itu. Itu sangatlah mudah bagiku." Kemudian, Gu Qinfeng mulai memainkan kecapinya, dan memainkan lagu sesuai permintaan dari Chen Yue.
Melihat Gu Qinfeng bisa memainkan lagu itu, Chen Yue berkata dalam hati. Aku pikir, pria di depanku ini hanya membual. Tetapi, aku tidak pernah menyangka, bahwa musik yang dia mainkan sangat bagus sekali. Misteri dalam lagu itu benar-benar dimainkan. Lalu berkata, astaga, ternyata kau bisa memainkannya. Gu Qinfeng menjawab, tidak ada musik di dunia ini, yang tidak bisa aku mainkan. Aku sudah mengatakannya kepadamu bukan? Aku juga bisa memberimu suasana hati yang bagus, kenapa kau hanya diam saja? Apakah kau tidak mau menari sekarang juga? Chen Yue menjadi kesal, karena dia tidak menyangka, bahwa Gu Qinfeng bisa memainkan lagu legendaris itu. Dengan sangat terpaksa, Chen Yue mulai melakukan tarian selir mabuk untuk memikat hati raja, sambil diiringi alunan musik kecapi dari Gu Qinfeng.